Dari sisi APBN, seperti diketahui pada akhir semester 1, kinerja APBN terus berfokus untuk mendukung perekonomian yang mengalami tekanan akibat pandemi COVID yang sangat berat. Dari sisi pendapatan negara, telah tercapai 811,2 triliun atau 47,7% dari target yang ada di dalam Perpres 72 tahun 2020. Dalam hal ini pendapatan negara mengalami kontraksi 9,8%. Dari sisi belanja negara telah dibelanjakan sebesar 1.068,9 triliun rupiah atau 39% dari anggaran untuk belanja tahun ini. Atau dalam hal ini ada pertumbuhan untuk belanja negara semester 1 sebesar 3,3% secara year on year. Defisit APBN hingga semester 1 tahun 2020 mencapai 257,8 triliun atau 1,57% terhadap PDB. Dari APBN akan terus meningkatkan kemampuan untuk mendorong belanja dari kementerian lembaga maupun daerah. Hingga dengan semester kedua nanti masih akan ada belanja negara sebesar 1.171 triliun untuk belanja pusat dan 304,1 triliun untuk transfer ke daerah. Artinya untuk semester kedua ada anggaran sebesar 1.475,7 triliun yang akan dibelanjakan di dalam rangka untuk mendorong perekonomian yang mengalami tekanan yang cukup besar. Seperti diketahui, beberapa langkah-langkah tambahan akan dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat belanja pemerintah ini. Karena di dalam kuartal kedua BPS merekam bahwa untuk kuartal kedua growth dari belanja pemerintah adalah negatif 6,9%. Negatif growth dari belanja pemerintah kuartal kedua, kalau tadi saya sebutkan semester 1 kita tumbuh 3,3%. Namun kuartal kedua year on year-nya adalah negatif growth 6,9%. Meskipun pertumbuhan belanja quarter to quarter kita sebetulnya sudah tumbuh 22,3%. Nah, sampai dengan akhir tahun, langkah-langkah percepatan belanja akan dilakukan untuk bisa melindungi masyarakat, meningkatkan kemampuan kita di dalam menangani COVID, dan juga untuk mendorong usaha, dunia usaha baik UMKM maupun korporasi serta daerah. Dalam hal ini, langkah-langkah untuk peningkatan belanja dan inisiatif baru akan ditingkatkan di dalam melindungi masyarakat. Misalnya akan dilakukan tambahan bansos produktif hingga mendekati 30 triliun untuk 12 juta pelaku usaha ultra mikro dan mikro. Pemerintah juga akan menambah tambahan bansos di dalam PEN ini untuk pemberian beras pada penerima PKH 10 juta orang dengan anggaran 4,6 triliun. Pemerintah juga akan menambah bansos tunai sebesar 500.000 per penerima kartu sembako dengan anggaran mencapai 5 triliun rupiah. Pemerintah juga akan memberikan apa yang disebut bansos bantuan untuk gaji bagi mereka yang berpendapatan di bawah 5 juta yang sekarang sedang diidentifikasi targetnya yang diperkirakan bisa mencapai 13 juta pekerja. Ini nanti anggarannya kira-kira sekitar 31 triliun.